الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menjadi kalimat yang sudah sepatutnya diucapkan pada keseharian hidup kita, khususnya ungkapan pada kesempatan kali ini sebagai wujud syukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Kita harus menjadi hamba yang tahu diri dan tidak melupakan hakikat dari diciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah dan syukur menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Pada Jumat kali ini, mari kita juga terus mengencangkan dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan meyakini bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup dan kehidupan kita di dunia. Mari berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur, beriman, dan bertakwa sehingga akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, Khatib mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat yang pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan suci ini, senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian, dan materi perbincangan hangat umat Islam. Selain mempelajari definisi dan pernak-pernik pengamalan rukun Islam yang ini, sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hamba. Perintah yang diberikan Allah menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan salat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya, zakat juga bukan sekadar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita, namun di situ terdapat aturan dalam mengeluarkannya dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadi zakat disebut masuk dalam kategori ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 hakikat makna dan tujuan dari kewajiban berzakat.
Yang pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang dicintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan perhatikan ayat berikut ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah, termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Hakikat zakat kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Al-Ghazali pun menarasikannya dengan kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang diberikan. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sebagai berikut: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badaniyah seperti salat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukurinya adalah dengan ibadah maliyah, yaitu dengan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali pun menyebut bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. 3 hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari kita niatkan berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu, zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari 3 hakikat berzakat ini, kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang dilakukan akan lebih terasa.
ketika nikmat ibadah bisa dirasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi insan yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarfi wal ihtiram, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.